Bab 183. Leluhur Laut Darah. Tunggu sebentar, Tanah Merah. Pikiran Fang Yuan tersentak melihat pemandangan itu. Dia mengulurkan tangannya dan meraih dinding di sampingnya, mengeluarkan sebongkah tanah merah. Tanah merah ini sangat lembut dan memancarkan cahaya merah samar. Fang Yuan hanya menekannya dengan ringan, tapi itu hancur. Jadi, seperti ini, dia sepertinya telah menyadari. Pertama kali dia memasuki gua rahasia di dalam celah batu, dia melihat bahwa gua rahasia itu penuh dengan tanah merah yang memancarkan cahaya redup, tidak perlu sumber pencahayaan lain. Dia merasa aneh pada saat itu karena tanah Gunung Qingmao berwarna biru kehitaman. Dia mengira ini diatur oleh biksu bunga anggur, tetapi sekarang tampaknya sumbernya adalah kolam darah yang aneh ini. Fang Yuan merasa lebih waspada, pengalamannya selama 500 tahun hampir menjadi sebuah intuisi. Tempat ini tidak hanya aneh, tetapi juga berbahaya. Aku tidak punya waktu untuk berlengah-lengah, aku perlu memikirkan bagaimana untuk pergi dari sini. Fang Yuan mengangkat kepalanya dan menatap dinding gua, di mana ratusan lubang berada di bagian atas tembok, yang mana yang terhubung dengan pegas roh. Fang Yuan ragu-ragu sejenak. Air bisa mengalir di sini, tetapi itu tidak berarti bahwa lorong-lorong itu cukup lebar untuk dilewati manusia. Dan Fang Yuan tampak muram ketika dia mencoba mengguncang kedua sayapnya. Namun, dia tidak bisa mengendalikan sayap guntur ini dengan sempurna seperti sebelumnya, dan sayap guntur biru yang semula jernih sekarang diwarnai dengan beberapa warna merah tua. Itu memunculkan perasaan kontradiktif tentang kekuasaan dan kelemahan yang ada pada saat yang sama. Sayap guntur menjadi tidak bisa diandalkan, sangat mungkin baginya untuk mengacaukan dan menjatuhkan Fang Yuan di tengah penerbangan. Swos! Arus bawah yang tak bisa dijelaskan melonjak dari dalam kolam darah, mengeluarkan aura besar dari Gu peringkat 5. Itu. Hati Fang Yuan menyusut, bayangan panjang secara bertahap muncul di kolam darah. Panjangnya melampaui 40 meter dan lebarnya lebih dari 6 meter. Ini adalah ular piton yang sangat besar, ia berdiam di kedalaman kolam darah, tetapi sekarang setelah mencium aroma daging pada Fang Yuan, keluar untuk memulai perburuan. Sialan! Fang Yuan merasakan dorongan mendesak di dalam hatinya. Saat ini, dia bergantung pada lipan emas gergaji untuk menusuk dinding, nyaris tidak berhasil menggantung ke tanah merah yang lembut. Dan dengan rambut panjang dan jubah hitamnya, dia tampak seperti semut hitam dibandingkan dengan kolam darah yang sangat besar. Ratusan titik hitam muncul di kolam darah dan bangkit seperti kawanan ikan yang bepergian. Wos! Mereka jauh lebih cepat daripada ular piton raksasa dan terbang keluar dari kolam darah dalam beberapa saat, mengungkapkan penampilan mereka. Ini bukan ikan, tetapi kelelawar. Kelelawar berwarna darah ini memiliki dua telinga runcing panjang dengan dua pasang sayap. Sepasang sayap utama agak besar, sedangkan sepasang sayap sekunder berada di sisi yang lebih kecil dan di bawah sayap utama. Mereka tidak memiliki cakar, tetapi tepi kedua pasang sayap iblis jam pisau baja. Kelelawar darah pengembara Gu peringkat 3. Sebuah nama segera muncul di benak Fang Yuan. Kelompok kelelawar berdarah ini mengarahkan aura pembunuh mereka yang intens ke arahnya, tetapi hal pertama yang muncul di benaknya adalah gambar itu. Dalam gambar dari Gu foto audio, seluruh tubuh biksu bunga anggur berlumuran darah dengan luka parah sampai hampir mati. Gu bayangan bulan tidak dapat menyebabkan cedera seperti itu, tetapi kelelawar darah yang meledakkan ini adalah masalah yang berbeda. Mungkinkah biksu anggur bunga datang ke tempat ini dan terluka oleh kelelawar darah yang meledakkan ini? Pikiran Fang Yuan berputar cepat. Kematian biksu bunga anggur telah diselimuti teka-teki. Sekarang, tampaknya sangat mungkin karena tempat ini. Kelelawar darah sayap pisau. Gumam Fang Yuan. Sebenarnya, Gu ini bukan Gu asing baginya. Meskipun Gu ini adalah Gu peringkat 3, sangat mudah untuk memberi makan, makanannya adalah darah. Dalam kehidupan sebelumnya, ia telah mendirikan sekte iblis sayap darah, dan simbol sekte itu adalah kelelawar darah yang meledakkan. Sumber daya dari sekte iblis lebih dari cukup untuk mendukung hampir 10.000 Gu kelelawar darah, yang memungkinkan sekte itu untuk membangun kekuatan yang menakutkan dan menyebarkan teror. Lebih tepatnya, ia berutang kesuksesannya pada kelelawar darah. Setelah lebih dari 400 tahun dalam kehidupan sebelumnya, ia secara tidak sengaja memperoleh warisan dari leluhur laut darah. Dengan koloni kelelawar darah sayap pisau dan budidaya peringkat 5 miliknya sendiri, ia menjadi penguasa suatu wilayah. Leluhur laut darah ini adalah peringkat 7 jalur iblis Master Gu yang merenggut nyawa semudah memotong rumput, dan reputasi iblisnya sedemikian rupa sehingga bergema di seluruh dunia setelah namanya dicatat dalam sejarah. Pada awalnya, dia hanya manusia biasa, tetapi melalui keberuntungan dan takdir, dia menjadi Master Gu dari jalan iblis. Dia mulai dari level terendah dan naik pangkat sebelum menjadi otoritas jalur iblis setelah 800 tahun. Dia tidak memiliki bakat tinggi, sehingga dia memiliki esensi purba terbatas di bukaannya. Oleh karena itu, ia memiliki minat yang gila terhadap penelitian fusi cacing Gu. Cacing Gu liar memiliki keinginan mereka sendiri dan dapat menyerap esensi purba alami di udara sendiri.
Namun, setelah cacing Gu disempurnakan oleh Master Gu, kemauannya akan didominasi oleh Master Gu dan itu akan kehilangan kemampuan untuk menyerap esensi purba sekitarnya. Itu hanya bisa menyerap esensi purba di bukaan Master Gu. Leluhur Laut Darah telah menginvestasikan banyak upaya dalam meneliti Gu yang dapat menyerap esensi purba alami bahkan setelah disempurnakan oleh Master Gu. Master Gu Jalan Baik sangat takut akan hal ini. Mereka sangat khawatir bahwa leluhur Laut Darah akan berhasil dalam penelitiannya. Sebagai hasilnya, mereka mengatur jebakan yang tak terhitung jumlahnya sebelum bergerak untuk membunuh. Pada akhirnya, leluhur Laut Darah tidak bisa berhasil, tetapi itu juga bukan kegagalan total. Dia berhasil memproduksi resep fusion kelelawar darah, guilotin darah dan Gu darah gila. Kelelawar darah keledai Gu peringkat 3 adalah prestasi pertamanya. Itu sangat mudah untuk diberi makan, tetapi masih membutuhkan Master Gu untuk memberikan esensi purba. Koloni kelelawar pengisap darah sangat istimewa. Master Gu hanya perlu mengendalikan kelelawar jantan, dan mereka secara tidak langsung dapat memerintahkan semua kelelawar betina lainnya. Gu kegilaan darah adalah pencapaian keduanya. Gu ini tidak berbentuk sebagai bola esensi darah, ia bertahan dengan menempelkan dirinya pada makhluk lain. Itu adalah Gu peringkat 4 dan memiliki kemampuan yang sangat tidak biasa. Setiap cacing Gu yang terinfeksi oleh aura dapat menyerap esensi purba alami sesekali. Tapi itu memiliki kerugian besar, cacing Gu yang dipengaruhi oleh Gu kegilaan darah secara bertahap akan meninggalkan kendali Master Gu dan akan berubah menjadi genangan darah setelah periode waktu tertentu. Guilotin darah adalah pencapaian terakhir leluhur Laut Darah. Gu ini adalah Gu peringkat 5 dan tidak diragukan lagi lebih maju dari 2 sebelumnya. Kegunaan dan makannya menyatu menjadi satu. Penggunaan berperang untuk mempertahankan dirinya sendiri itu berlipat ganda dengan menelan darah Master Gu. Tidak perlu Master Gu untuk memberikannya dengan esensi purba. Sayangnya, setelah leluhur Laut Darah menciptakan guilotin darah, karena banyak pertempuran dan jebakan oleh para Master Gu jalan yang lurus, ia dikalahkan. Dia menderita luka fatal yang tidak bisa disembuhkan, dan dia mengukir pelarian berdarah dari lapisan-lapisan jebakan. Tokoh-tokoh jalan yang lurus khawatir tentang serangan balasan terakhirnya yang dapat membahayakan diri mereka sendiri, sehingga mereka tidak memiliki kecenderungan untuk mengejarnya dan melihat ketika ia melarikan diri. Sejak itu, tokoh-tokoh jalan yang lurus ini akan menyesali kejadian saat itu. Setiap kali mereka mengingatnya, mereka menyesal karena membiarkannya pergi. Leluhur Laut Darah tahu kematiannya adalah hal yang pasti, jadi dia mulai membuat warisan skala besar. Dalam waktu yang terbatas sebelum kematiannya, dengan kekuatan budidaya peringkat 7, ia tiba-tiba mendirikan ratusan ribu tanah warisan. Warisannya diperluas kemana-mana dari benua tengah hingga perbatasan selatan dan tempat-tempat lain. Tepat sebelum kematiannya, dia tersenyum jahat, jalur darah tidak sendirian, warisan akan berlanjut untuk selamanya. Pernyataan ini sama sekali tidak salah karena Master Gu yang tak terhitung mendapat manfaat dari warisannya dan dengan demikian jalan iblis berkembang pesat. Tidak peduli Gu kelelawar darah sayap pisau, Gu darah yang hingar-bingar atau guilotin darah, mereka semua sangat mudah untuk dinaikkan dan bertambah banyak. Mungkin di beberapa lembah biasa-biasa saja, di desa-desa miskin, di gurun tak bertuan atau di samping beberapa jalur gunung, kamu mungkin menemukan 2 atau 3 Gu ditinggalkan dengan santai oleh leluhur Laut Darah. Gu ini mudah dinaikkan dan tidak memiliki permintaan tinggi untuk esensi purba, sehingga mereka dapat dengan mudah digunakan oleh Master Gu dengan bakat biasa. Bertahan hidup adalah hal yang sulit di dunia ini, jadi Master Gu mana yang tidak haus akan kekuatan yang lebih kuat. Cacing Gu yang ditinggalkan oleh leluhur Laut Darah mewakili kekuatan yang sama sekali baru. Kekuatan ini adalah cara cepat dan mudah untuk meningkatkan kekuatan, dan itu menjadi lebih disambut daripada cacing Gu lainnya. Kekuasaan itu sendiri tidak memiliki dosa, itu menjadi baik di tangan yang baik dan kejahatan di tangan yang jahat. Tetapi di dunia, berapa banyak orang yang dapat memiliki pikiran yang teguh setelah peningkatan kekuatan yang tiba-tiba? Pria yang mendapat uang sering berubah-ubah. Peningkatan kekuatan yang tiba-tiba tentu akan menyuburkan ambisi yang sebelumnya tidak ada. Akibatnya, banyak Master Gu yang memperoleh warisan leluhur Laut Darah akan menjadi iblis yang membantai segalanya. Bahkan banyak tokoh jalan yang lurus telah mengubah sisi mereka. Warisan Gu dari leluhur Laut Darah membawa kekacauan besar dan bahaya bagi seluruh dunia. Dalam setiap warisan leluhur Laut Darah, seringkali hanya ada 2 hingga 3 Gu. Namun, warisan ini seperti percikan api yang bisa menyebabkan kebakaran padang rumput jika dibiarkan sendiri. Akan ada jalan iblis Master Gu yang akan memiliki Gu dari leluhur Laut Darah sesering mungkin dan menyebabkan kekacauan. Beberapa dari mereka akan gagal, terbunuh di beberapa desa. Beberapa akan berhasil sementara dan menjadi sosok yang besar, merugikan seluruh wilayah. Tidak masalah jika mereka berhasil sementara atau gagal pada saat kelelahan mereka, mereka juga akan meninggalkan warisan darah baru. Dengan demikian, bencana darah berlanjut tanpa akhir. Tidak hanya itu tidak berakhir dengan kematian leluhur Laut Darah melalui kekuatan gabungan dari jalan yang lurus, itu malah berkembang lebih pesat dengan fondasi yang tertinggal tidak dapat dihilangkan ketika berlanjut untuk kekekalan.
Sejauh para tokoh jalan lurus akan sering mengutuk Master Gu darah terkutuk ini. Kita telah membunuh gelombang demi gelombang dari mereka. Tapi jika kita menjadi sedikit ceroboh, kita akan melihat yang baru datang entah dari mana. Pada saat ini, warisan dari leluhur Laut Darah sudah dikenal publik sebagai yang paling populer di seluruh dunia dengan jumlah warisan terbesar. Tidak ada kompetisi. Dalam arti yang paling ketat, Fang Yuan telah menerima bantuan dari leluhur Laut Darah. Dalam kehidupanku sebelumnya, hanya setelah lebih dari 400 tahun, aku menemukan warisan lautan darah dan kemudian dapat memulai pemerintahanku. Sekarang, jika aku bisa menaklukkan kelelawar darah ini, itu akan seperti menyelesaikan 400 tahun upayaku yang seperti dulu. Kelelawar darah menuduhnya, tetapi Fang Yuan tidak takut. Dia memiliki jangkrik musim gugur musim semi, jadi kelelawar ini akan mengirimkan tanpa pertanyaan di depan aura peringkat 6. Satu-satunya masalah adalah darah piton pangkat 5 yang masih disembunyikan, bersembunyi di dalam kolam darah. Tapi situasi ini agak mencurigakan. Warisan leluhur Laut Darah biasanya hanya memiliki 2-3 cacing gu. Bagaimana bisa tempat ini memiliki ratusan kelelawar darah sayap pisau? Mungkinkah rumor itu benar? Rumor mengatakan bahwa ratusan ribu warisan leluhur Laut Darah adalah pengalihan, dan warisan yang sebenarnya hanya beberapa. Dalam beberapa warisan ini, leluhur Laut Darah dikatakan telah menyembunyikan cacing gu terbaiknya atau penelitian wawasan atau resep fusi. Mungkinkah tempat ini benar-benar tanah warisan leluhur Laut Darah? Ketika Fang Yuan memikirkan ini, hatinya mulai berdetak kencang. Pikirannya bergerak seperti kilat dan meskipun dia memikirkan banyak hal, hanya sedikit waktu yang berlalu dalam kenyataan. Kelelawar darah sayap pisau menuduhnya satu demi satu. Fang Yuan tenang, rambut panjang dan gaun hitamnya berkibar di udara saat dia memanjat dinding dan akan memanggil jangkrik musim gugur musim semi. Tetapi tepat pada saat ini, ada perubahan tiba-tiba. Seperti yang diharapkan, tempat ini menyembunyikan bencana darah. Suara yang dalam dan tegas, keras seperti bentrokan antara besi dan batu, datang dari atas gua dan bergema di dalam kolam darah. Penyelidik surgawi, Ti Sueleng.